Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu, salam semangat. Semoga senantiasa kita semua dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Jadi hari ini ketemu dengan saya Ikhwan, panggil aja Mas Ikhwan, nggak usah susah-susah. Jadi gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu salah satu teman saya itu ngabari saya bahwa saudaranya itu pagi-pagi itu dia masih sarapan, masih bekerja, pulang dari kerja dia itu ngeluh capek dan pengen istirahat, tapi sama suaminya dibangunin ternyata sudah nggak bernyawa. Padahal pagi dia masih sehat, beraktivitas pulang istirahat sampai sekarang sudah tidak bernyawa. Dan kondisi seperti ini sering kali terjadi dan sering kita temui tanpa kita ketahui apa sebabnya. Tapi bagi sebagian orang mengatakan bahwa kondisi ini disebut dengan angin duduk. Lalu pertanyaannya adalah angin duduk itu apa sih? Ya kan? Yang muncul itu pertanyaan di masyarakat, angin duduk itu seperti apa? Bahkan tidak jarang banyak orang yang mengatakan bahwa angin duduk itu akibat adanya gangguan makhluk gaib. Nah, saya rangkum dari beberapa materi yang biasa saya berikan kepada mahasiswa saya. Ternyata kejadian tersebut kita sebut dengan istilah sudden death atau kematian yang tiba-tiba disebabkan akibat gagalnya jantung di dalam memompa darah. Contohnya nih ya, jantung itu kan sebuah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang bergerak tanpa adanya perintah. Berbeda dengan ketika kita mau melakukan aktivitas, mau makan, tangan ngambil piring, ngambil makanan, mau ke toko, kaki kita berjalan dan lain sebagainya, itu diperintah. Siapa yang memerintahkan? Sistem saraf pusat kita. Tetapi jantung tidak ada yang memerintah. Dia bekerja secara otonom atau sendiri. Coba kamu perintahkan jantungmu untuk berhenti, pasti tidak bisa dong. Maka ketika dia berhenti, maka tidak ada suplai oksigen, maka dia akan mati. Nah, apa saja faktor yang bisa menyebabkan kok tadi sudden death? Jantungnya tadinya nyut, tiba-tiba berhenti. Apa saja? Ada kasus juga gini. Ingat almarhum Basuki, almarhum Aji Mas Said, itu meninggal karena kasus sudden death. Jadi ketika dia olahraga futsal, ya kan, dimana kita setiap melakukan aktivitas fisik, maka jantung dipaksa untuk memompa darah lebih cepat, ya, detak jantungnya lebih cepat karena dia memompa darah. Yang dipompakan apa? Sebenarnya adalah oksigen yang terkandung di dalam darah yang digunakan untuk metabolisme yang ada di dalam sel, sehingga dia dipompanya lebih cepat. Nah, pada kasus beliau, salah satu beliau dari berdua itu begini, tiba-tiba dia langsung berhenti. Itu namanya sudden death, maka dia jatuh pingsan. Sebenarnya bisa kita lakukan pertolongan kalau orang yang memiliki pemahaman tentang kondisi ini. Apa yang dilakukan? CPR, kompresi pressure resuscitation, kardiologi pressure resuscitation atau RJP di dalam dunia medis. Jadi dipompa jantungnya, ya, pakai tangan. Nanti itu ada ilmunya sendiri, kapan-kapan kita bahas lah. Nah, yang jadi masalah sebenarnya sudden death itu apa? Ada beberapa sumber yang saya dapatkan. Ini dilansir dari Mayo Clinic. Jadi ada beberapa penyebab spesifik tentang kondisi terjadinya sudden death pada manusia. Yang pertama itu adalah hypotropic cardiomyopathy atau HCM, di mana kondisi ini otot-otot jantung itu menebal. Ketika otot jantung menebal, maka elastisitas otot jantung di dalam melakukan kompresi, memompa, itu semakin berat, ya, sehingga dapat menyebabkan serangan jantung mendadak. Biasanya pada kondisi ini, hypertrophic cardiomyopathy ini seringkali terjadi pada kasus orang-orang yang sebelumnya dari orang tuanya itu memiliki riwayat. Artinya secara genetik ataupun diturunkan dari orang tuanya ataupun leluhurnya sebelumnya. Jadi kalau ada orang tua
yang dimana orang tuanya mengalami kejadian yang mati tiba-tiba atau sudden death, maka kepada keturunannya untuk lebih berhati-hati dan menjaga kesehatannya, terutama kesehatan jantung. Ya. Kemudian yang kedua, karena adanya kelainan arteri koroner. Ya, kadang memang ada orang yang terlahir dengan arteri jantung yang terhubung secara tidak normal, sehingga asupan darah yang mengalir ke jantung itu menjadi tidak adekuat. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Koronari. Kalau kita ngomongin pembuluh darah yang ada di jantung, seperti selang, koronari itu ketika adanya sumbatan di dalamnya, atau mungkin adanya runtuh. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya diseksi aorta. Yang ini merupakan kondisi di mana pembuluh darah aorta diseksi itu mengalami robek. Kok bisa terjadi robek? Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, kolesterol. Nah, atau mungkin ada juga perokok. Nah, jadi hati-hati nih untuk yang perokok. Kebetulan saya nggak perokok. Ya, jadi hati-hati nih untuk perokok. Bahwa salah satu faktor penyebab orang mengalami sudden death, dia memiliki riwayat merokok. Ya, jadi kasus ini nih, kasus sudden death ini tidak muncul tuh di bungkus rokok. Ya, sekali lagi tolong diperhatikan. Kemudian ini ada jurnal dari kedokteran yang ada di Universitas ternama di Aceh, di Syiah, Unsiah namanya, Universitas Syiah Kuala. Kematian mendadak 4 kali lebih sering terjadi pada laki-laki. Ya, jadi yang laki-laki hati-hati. Kasusnya lebih banyak terjadi kepada laki-laki. Ya, meskipun tadi yang saya contohkan di depan itu adalah perempuan, tapi banyak kasus lain laki-laki. Oh iya, saya baru ingat. Istri saya punya saudara sepupu, laki-laki. Kasusnya sama. Jadi pagi itu bekerja, ngajar, pulang dari bekerja kebetulan ke sawah, karena punya tanaman padi, dia harus memberikan pupuk kepada padi. Saat dia belanja belanja pupuk untuk pupuk padi keesokan harinya, dia pulang. Kemudian istirahat, sholat sudah selesai, mau makan, mau jalan ke dapur, dia jatuh pingsan. Akhirnya tidak tertolong. Kenapa bisa tidak tertolong pada kasus ini? Bahkan hampir pada kasus sudden death begitu dia terjatuh, tidak tertolong. Karena pada kasus kardiologi, golden time atau waktu-waktu emas untuk menolong itu hanya 6 menit. Atau mungkin paling lama 10 menit. Jadi ketika ketemu kasus ini, sebenarnya hal pertama yang bisa dilakukan adalah 1. RJP atau CPR. Ya, maka sebenarnya kasus CPR ini bisa dilakukan oleh siapapun, tidak harus oleh tenaga medis pada kasus kondisi darurat. Namanya kasus cardiac arrest. Jadi ketika ada kematian, ada kasus-kasus mendadak pada jantung, maka hal pertama yang dilakukan adalah RJP. Udah, nggak usah ragu, begitu ada pingsan, jatuh, kita cek nadi, nggak ada nadi, nggak ada riwayat, sebelumnya dia sering pingsan, ya sudah, langsung aja CPR. Tapi dengan teknik dan cara yang benar. Mungkin ini nanti akan jadi konten saya suatu hari nanti, melakukan pelatihan bagaimana melakukan resusitasi jantung paru kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa membawa dampak yang positif buat masyarakat. Nah, itu salah satu dari materi yang saya bahas hari ini tentang sudden death. Jadi sebenarnya kalau terjadi sudden death ataupun tiba-tiba orang tadinya sehat terus tiba-tiba pingsan mati, itu kalau orang awam menyebutnya angin duduk, bukan karena adanya gangguan makhluk halus, tetapi karena memang adanya masalah pada kardiologi ataupun jantung. Untuk itu, mari kita sayangi jantung kita, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, jangan banyak konsumsi lemak, hindari merokok, buatlah hidup lebih sehat, lebih berbahagia, lebih berkualitas. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi dengan Mas Ikhwan. Kapan-kapan kita akan sharing pada kasus-kasus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.